Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian atau hakikat dari ilmu. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai filsafat ilmu dan pengaruhnya terhadap psikologi. Nah, sekarang kita membahas mengenai apa itu ilmu. Hakikat ilmu itu seperti apa? Apa ciri atau karakteristik dari sebuah ilmu atau pengetahuan ilmiah dan ilmu itu uh, diklasifikasikan menjadi beberapa jenis itu didasarkan pada apa itu pembagian ilmu, klasifikasi ilmu itu dasarnya dari mana gitu, dan apa saja hasil dari pembagian ilmu itu, apa saja jenisnya yang dihasilkan itu. Nah, tiga hal itu yang akan kita bahas. Nah, dan ini juga nanti akan menjadi pondasi ya pemahaman kita sebelum nanti kita di pertemuan selanjutnya akan juga membahas tentang hakikat ilmu psikologi. Jadi kita nantinya akan bahas apa itu psikologi sebagai sebuah ilmu. Gitu ya. Nah, sebelum membahas psikologi sebagai sebuah ilmu, kita harus paham dulu apa itu ilmu. Ya, sehingga nanti kita akan memahami bagaimana seharusnya mendefinisikan, kemudian atau bahkan mengkritisi gitu ya, bahwasannya apakah psikologi itu layak disebut sebagai ilmu atau tidak, apakah psikologi sudah memenuhi syarat sebagai ilmu atau belum. Nah, itu kita harus paham dulu apa itu ilmu. Nah, sebelum kita mengkaji psikologi sebagai sebuah ilmu. Ya. Oke, kita awali dengan definisi ya. Definisi apa itu ilmu ya. Nah, ilmu secara bahasa itu berasal dari kata science, bahasa Inggris. Nah, tapi science ini berasal dari bahasa Latin, scientia. Nah, apa itu scientia atau science? Nah, yang dimaksud dengan science atau scientia ini yang merupakan asal kata dari ilmu itu adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang, oleh manusia gitu ya, untuk bisa mengetahui sesuatu yang memang ya ingin diketahui gitu ya. Itu arti secara bahasanya. Dan secara istilahnya, secara konseptual, ilmu itu bisa diartikan, didefinisikan sebagai ya aktivitas atau suatu pendekatan juga. Gitu. Pendekatan artinya cara melihat sesuatu gitu. Itu pendekatan ya. Jadi aktivitas dan cara melihat sesuatu yang itu caranya atau aktivitasnya itu bersifat metodologis. Metodologis artinya apa? Metodologis artinya menggunakan metode. Metode itu apa? Metode itu arti gampangnya cara, ya cara tertentu gitu ya. Gitu. Jadi bersifat metodologis artinya menggunakan metode tertentu yang khas gitu ya. Dan sistematis. Nah, sistematisnya apa? Jadi metode itu memang terdiri dari suatu sistematika gitu ya. Jadi prosedur lah, ada prosedurnya yang sistematis itu artinya ada prosedur yang di situ sudah berurutan gitu ya. Sistem itu artinya ada struktur, hubungan, kemudian urutan gitu ya, yang memang khas, yang memang sudah disengaja dibuat seperti itu gitu ya. Itu. Dan tujuannya apa? Tujuannya adalah ya seperti definisi dari segi bahasa tadi, ya tujuannya adalah untuk mencapai atau mendapatkan pengetahuan baru, gitu ya. Jadi itu definisi ilmu ya, secara istilah terutama yang perlu kita pahami. Jadi ilmu itu suatu aktivitas dan juga cara melihat suatu persoalan yang itu menggunakan metode tentu yang khas gitu ya, yang berbeda dengan pengetahuan yang lain, dan di situ ada sistematikanya. Sistematikanya juga yang sangat khas juga, yang berbeda dengan jenis pengetahuan yang lain di luar pengetahuan ilmiah atau ilmu ini gitu ya. Dan semua itu dilakukan untuk apa? Untuk mendapatkan pengetahuan baru. Pengetahuan baru dalam hal apa? Ya dalam banyak hal macam-macam, tergantung pengetahuan apa yang ingin diperoleh kan itu. Tuh. Nah, pertanyaannya selanjutnya adalah apa sih karakteristik ataupun syarat ya? Apa sih syarat dan juga yang menjadi karakteristik ciri khas ilmu itu atau juga pengetahuan ilmiah dibandingkan pengetahuan yang lain. Kan sebelumnya sudah kita bahas ya jenis-jenis pengetahuan. Nah, salah satunya adalah pengetahuan ilmiah ini. Nah, pengetahuan ilmiah itu ya
menghasilkan ilmu nantinya gitu ya. Nah, karakteristiknya apa? Syaratnya apa? Suatu pengetahuan itu disebut sebagai pengetahuan ilmiah. Dan apa syarat atau karakteristik sesuatu bisa disebut sebagai ilmu atau sains itu. Nah, ada 3 ini ya yang saya rangkumkan dari berbagai referensi itu. Pada intinya, ilmu itu ataupun pengetahuan ilmiah itu pertama harus punya dasar pembenarannya gitu. Jadi punya argumen yang sangat kuat dalam menjustifikasi gitu ya. Menjustifikasi dalam membenarkan hasil dari pengetahuannya itu, kesimpulan pengetahuannya itu. Itu harus benar-benar punya dasar yang kuat yang dapat diuji atau diverifikasi. Jadi ibaratnya dapat diuji atau diverifikasi maksudnya itu ya orang lain pun kalau menggunakan cara yang sama gitu ya dengan yang digunakan oleh si penelitinya gitu ya untuk menghasilkan pengetahuan ilmiah itu harusnya bisa menghasilkan kesimpulan ilmiah yang sama harusnya gitu ya. Dan orang bisa melakukannya sama gitu dan menghasilkan kesimpulan yang sama itu namanya dapat diuji itu seperti itu, dapat diverifikasi gitu ya. Jadi caranya juga benar dan terlihat ya dan masuk akal dan dalam artian kalau seperti halnya kayak perdukunan gitu ya ini ibarat aja kayak perdukunan itu kan metodenya tidak jelas gitu ya yang itu tidak bisa diverifikasi, tidak bisa diuji oleh banyak orang. Gimana cara mengujinya gitu ya, tiba-tiba oh pasiennya sembuh. Nah caranya seperti apa, apakah pembenarannya kesimpulan hasilnya sembuh itu bisa diuji, diverifikasi gitu ya. Nah itu kan tidak bisa, sulit gitu ya, tidak bisa ditiru lah intinya, maksudnya bisa diuji itu bisa ditiru gitu ya, caranya bisa ditiru dan akhirnya bisa menghasilkan kesimpulan yang sama gitu. Itu kalau kayak perdukunan itu kan sulit gitu ya. Nah kemudian ciri yang kedua gitu ya, menggunakan metode ilmiah yang sistematis gitu ya. Nah ini kaitannya dengan yang pertama tadi juga, terkait dengan bagaimana dasar argumentasi pembenaran dari hasil pengetahuan ilmiah itu yang memang bisa diuji. Ya, caranya gimana? Caranya adalah dengan menggunakan itu metode ilmiah. Jadi metodenya bukan metode yang sembarangan, gitu ya. Bukan pakai ilham atau apa, tapi pakai metode ilmiah. Metode ilmiah itu apa? Bukan juga pakai intuisi ya. Jadi metode ilmiah itu metode yang memang memenuhi kaidah ilmiah, gitu ya. Nanti kita akan belajar ya apa itu jenis-jenis metode ilmiah, kaidah ilmiah, gitu ya. Ya pada umumnya ya itulah kita belajar di yang namanya metode penelitian gitu ya, metode penelitian itu yang digunakan gitu ya. Dan nanti kan atau bahkan sekarang mungkin sudah pernah mendengar ya metode penelitian itu ada kuantitatif, ada kualitatif, ada campuran gitu ya. Nah, itu metode ilmiah maksudnya itu yang seperti itu gitu ya. Yang itu tidak digunakan oleh jenis pengetahuan yang lain ya. Dan itu kan ada sistematikanya, jadi sistematis, metode ilmiah yang benar-benar sistematis, ada sistematika, ada urutannya, prosedurnya gitu ya, itu yang benar-benar jelas gitu ya, itu semua orang bisa menggunakannya itu gitu ya, dan memang masuk akal gitu ya caranya gitu ya. Tuh. Nah kemudian ciri yang ketiga dari sebuah ilmu atau pengetahuan ilmiah itu adalah punya sifat kebenaran, jadi hasilnya ya, hasil dari proses pembuktian gitu tadi ya, proses proses menghasilkan pengetahuannya itu tadi itu hasilnya itu akhirnya menghasilkan kebenaran yang objektif. Objektif ini cuman memang menjadi perdebatan ya, apakah ada kebenaran atau kesimpulan ilmiah yang benar-benar objektif? Ternyata tidak ada gitu ya. Ini berangkat dari kritik ya, kritik para filsuf ini ya. Nah, yang namanya objektivitas tidak ada sebenarnya. Tidak ada yang benar-benar objektif di dunia ini. Yang ada adalah kebenaran yang sifatnya intersubjektif. Ini dulu pernah kita bahas waktu diskusi ya, seingat saya itu. Jadi yang namanya kebenaran objektif itu tidak ada. Yang ada adalah kebenaran yang sifatnya relatif. Nah, kebenaran relatif ini dihasilkan dari proses intersubjektivitas yang saling menyepakati. Maksudnya intersubjektivitas maksudnya apa? Ya orang-orang, kumpulan orang lah, banyak orang gitu ya. Terutama di sini maksudnya adalah para ilmuwan ya yang melakukan penelitian ilmiah itu ya.
akhirnya menyepakati gitu. Itu maksudnya intersubjek, jadi antar subjek. Jadi kebenaran ilmiah itu adalah kebenaran yang disepakati sebenarnya, disepakati oleh banyak orang gitu ya, dianggap benar oleh para ilmuwan, para ahlinya gitu ya, yang mungkin satu saat berubah, di tempat yang lain mungkin juga ada perbedaan gitu ya, gitu. Tapi perbedaan ini paling enggak tetap dalam kerangka argumentasinya itu sangat kuat ya, dalam kerangka ilmiah itu argumentasinya sangat kuat, metodenya juga sudah benar-benar kuat gitu ya, gitu. Itu bukan asal sepakat aja, bukan gitu ya, gitu. Karena memang ternyata kebenarannya objektif tidak ada sebenarnya gitu ya. Sehingga paling enggak 3 ini ya ciri dari ilmu atau pengetahuan ilmiah itu. Jadi pertama memang di situ bisa diverifikasi, bisa diuji kesimpulan ilmiahnya itu, bisa dilakukan ditiru oleh orang lain ya maksudnya. Kemudian dia prosesnya itu menggunakan metode ilmiah yang memang sistematis. Kemudian yang ketiga, hasil dari kesimpulan ilmiahnya itu memang benar-benar objektif atau intersubjektif lah lebih tepatnya gitu ya. Artinya banyak orang yang menyetujui, menyepakati gitu ya. Yang sama-sama ahli tentunya ya, yang menyepakati ya, bukan orang awam yang menyepakati ya. Gitu. Tuh. Nah, kemudian selanjutnya, nah ilmu itu atau pengetahuan ilmiah itu ternyata sangat beragam ya, banyak sekali jenis-jenisnya gitu ya. Nah, sehingga disitulah perlu yang namanya klasifikasi gitu ya. Nah, pertanyaannya, klasifikasi pengetahuan ilmiah atau ilmu itu didapatkan dari mana sebenarnya? Apa dasar dalam mengklasifikasi ilmu itu? Misalnya mungkin kita bertanya, kok ada ilmu psikologi, kok ada ilmu fisika, kok ada ilmu matematika, kok ada ilmu bahasa, dan seterusnya. Apa perbedaannya? Kan? Nah itu ya, kenapa dia disebut ilmu tersendiri? Kenapa ilmu psikologi kok tidak digabungkan dengan ilmu bimbingan konseling misalnya gitu ya? Apa yang membedakan gitu ya? Misalnya ya, kenapa ilmu kedokteran kok tidak disamakan dengan ilmu farmasi misalnya gitu ya? Kok ada sebutan ilmu, disiplin ilmu tersendiri, itu kenapa gitu ya? Nah, ini kaitannya dengan klasifikasi. Jadi penamaan tadi itu adalah upaya untuk mengklasifikasikan ilmu. Cuman itu dasarnya dari mana kok diklasifikasikan? Nah, kita bahas saat ini nih. Jadi ilmu itu diklasifikasikan ada 2 cara gitu ya. Gitu. Dan kenapa diklasifikasikan? Karena yaitu untuk mempermudah kita dalam memahami berbagai jenis ilmu yang sandaya itu ya, yang banyak sekali itu ya. Perlu dikelompokkan dengan mudah. Mereka kita mengelompokkan misalnya eh, ya barang-barang kita lah. Oh ini baju-baju khusus. Oh ini khusus buku-buku. Oh ini khusus sepatu. Ini khusus sandal gitu ya. Kan perlu ya mengklasifikasikan barang-barang gitu ya. Agar kita lebih mudah mengingat, termasuk nanti kalau mau ngambil gitu ya. Kayak ketika menata gitu loh. Klasifikasi itu upaya untuk menata gitu ya. Biar lebih enak itu, lebih jelas gitu ya. Gitu. Nah, klasifikasi ilmu itu ada 2 cara gitu ya. Pertama, berdasarkan ini kebalikan istilahnya. Jadi ada para filsuf ilmu yang mereka mengklasifikasikan ilmu pengetahuan itu dengan cara membuat klasifikasi yang ini 2 kelompok ya, klasifikasinya membuat 2 kelompok yang bertentangan ini. Jadi sehingga hasilnya adalah misalnya pengelompokan ilmu yang namanya ilmu deskriptif versus ilmu normatif gitu ya. Ilmu deskriptif itu ilmu yang memang mendeskripsikan, menjelaskan suatu fenomena apa adanya gitu ya. Jadi itu ilmu deskriptif. Contohnya ya ilmu biologi gitu kan, mengungkapkan ya kehidupan, ilmu fisika mengungkapkan ya dunia materi ya secara fisik ya, deskripsikan ingin tahu gejalanya seperti apa, prosesnya, penyebabnya apa ya. Itu aja, itu deskriptif ya, menjelaskan. Kalau ilmu normatif itu ilmu yang mencoba mengkaji mengenai hal-hal yang kaitannya dengan hal yang norma ya, ada kaitannya dengan norma hidup ya, kayak misalnya filsafat kan membahas tentang norma etika, nilai kehidupan, apa yang benar, apa yang baik, dan seterusnya. Ilmu hukum masuk ilmu normatif gitu ya kalau dalam klasifikasi ini.
karena berkaitan dengan ya termasuk norma kehidupan manusia kan ya, tentang hukum apa yang benar, apa yang baik, apa yang tidak gitu ya. Itu termasuk psikologi juga termasuk ilmu normatif juga di sini ya. Itu karena berkaitan dengan apa yang baik bagi manusia, apa yang membuat manusia bahagia, bagaimana seharusnya mencapai kebahagiaan dan seterusnya itu ya. Itu ya. Kemudian ada klasifikasi yang berdasarkan kebalikan istilahnya, ada yang namanya hasilnya hasil dari pembagian dengan cara ini tuh ada yang namanya ilmu abstrak versus ilmu konkret. Nah, ilmu abstrak itu ilmu yang memang diperoleh dengan cara penalaran deduktif aja gitu ya. Misalnya kayak eh, mayoritas ya maksudnya. Misalnya matematika itu kan dengan cara ya menalar aja gitu ya. Untuk mendapatkan pengetahuan yang penting bisa melogikakan logika logika matematikanya gitu ya. Kalau ilmu konkret ya ilmu yang memang berkaitan dengan yang dikaji itu memang hal-hal yang konkret kayak ilmu ekonomi kan mengkaji tentang persoalan ekonomi gitu ya. Itu salah satu contohnya gitu ya. Itu ada pembagian seperti itu, ilmu abstrak versus ilmu konkret. Kemudian ilmu murni versus ilmu terapan. Nah, kalau ilmu murni nih nanti kan ada ya, lah nanti dipelajari ya di matematika lain nanti ada pembagian namanya ilmu murni versus ilmu terapan. Ilmu murni itu ya ingin memahami aja. Misalnya kalau psikologi ya ilmu psikologi itu ada yang masuk psikologi murni, ada yang masuk psikologi terapan. Nanti kan juga ada mata kuliahnya ya. Mata kuliah misalnya kalau di sosial itu pengantar psikologi sosial, kemudian kalau yang terapannya itu adalah psikologi sosial terapan. Itu nanti akan dibahas juga perbedaannya, nanti kalian belajar di situ. Kalau ilmu murni ini fokusnya, kalau psikologi yang masuk kategori ilmu murni ya itu ya ingin mencari tahu aja kenapa manusia bisa berperilaku seperti ini seperti itu gitu ya. Itu ilmu murni, ingin membangun hukum yang ingin memahami gitu ya, memahami perilaku manusia secara umum, kenapa bisa terjadi dan bagaimana itu bisa terjadi kan dia. Nah, kalau yang ilmu terapan, nah itu yang arahnya ke penyelesaian permasalahan, intervensi gitu ya, menyelesaikan permasalahan. Bagaimana meningkatkan motivasi, bagaimana meningkatkan kepedulian lingkungan, bagaimana meningkatkan kesadaran psikologis ya, dan seterusnya gitu ya. Itu ilmu terapan. Jadi ingin menerapkan konsep teori dalam ilmu psikologi untuk menyelesaikan permasalahan psikologis manusia. Itu terapan. Kalau murni itu ingin memahami penyebabnya dan dampaknya gitu ya. Itu. Kemudian ada pembagian ilmu alam versus ilmu sosial. Kalau ilmu alam ya kayak ilmu fisika yang mengkaji alam semesta ya. Kemudian ilmu sosial itu yang mengkaji khusus tentang manusia dan problematikanya. Jadi psikologi, sosiologi, ilmu politik, kemudian ilmu hukum, ilmu ekonomi itu masuk ilmu sosial. Ilmu alam ya fisika, matematika, kemudian termasuk di situ ya kimia yang mengkaji alam semesta ini lah ya. Kemudian ada pembagian namanya ilmu nomotetis versus ilmu ideografis. Kalau ilmu nomotetis ini ilmu yang ingin menghasilkan atau yang mengkaji mengenai bagaimana caranya bisa menghasilkan apa ya, entah hukum tentang apapun ya, misalnya hukum fisika itu fisika yang berlaku untuk seluruh seluruh dunia ini gitu ya, berlaku universal gitu ya gitu. Nah, kalau ilmu ideografis ini ilmu yang berusaha mengkaji sesuatu secara khusus gitu ya, secara mendalam spesifik gitu ya. Misalnya kalau antropologi itu masuk ilmu ideografis karena menggali ya sekelompok orang di wilayah budaya tertentu gitu ya. Psikologi pun termasuk ilmu ideografis gitu ya, karena yang dikaji adalah manusia dan manusia itu sangat berbeda dengan antara satu dengan lainnya gitu ya. Kalau ilmu nomotetis kayak ilmu alam itu biasanya masuk ilmu nomotetis karena ingin menghasilkan prinsip-prinsip mengenai berbagai hal yang sifatnya itu universal gitu ya. Kemudian ada pembagian ilmu pendidikan versus ilmu non kependidikan. Nah, ini di Indonesia ini ada ya ilmu-ilmu yang memang terkait dengan pendidikan, entah pendidikan kimia, pendidikan bahasa, pendidikan sastra, pendidikan matematika, pendidikan sejarah dan seterusnya. Kemudian kalau kayak psikologi, yaitu maksudnya ilmu non kependidikan. Kenapa? Karena memang
tidak diarahkan secara spesifik untuk ke bidang pendidikan, kan itu ya. Kayak ilmu ekonomi itu bukan pendidikan. Kecuali kalau pendidikan ekonomi, pokoknya yang ada pendidikan itu berarti ilmu kependidikan ya. Kalau yang tidak ada jurusan yang tidak ada awalan pendidikan itu berarti bukan ilmu kependidikan, gitu ya. Untuk ilmu murni, misalnya ada yang mengistilahkan ilmu murni, gitu ya. Tapi bukan ilmu murni yang tadi ya, ilmu murni versus ilmu terapan, bukan ya. Beda lagi itu nanti maksudnya, gitu ya. Nah, kemudian ada cara yang kedua tadi. Kalau yang cara pertama tadi klasifikasi ilmu itu berdasarkan tadi pembuatan istilah yang berlawanan ya, kelompok yang berlawanan sehingga menghasilkan dua kelompok. Nah, kalau yang ini, yang kedua ini adalah berdasarkan objek kajiannya, fokus objek kajiannya itu apa. Nah, akhirnya itu menghasilkan nama-nama ilmu yang macam-macam itu disiplin ilmunya itu ya. Beragam sekali. Maka sehingga di sini menghasilkan misalnya ilmu matematika. Kenapa ilmu matematika? Karena fokus kajian itu ini. Nah, kenapa psikologi? Nah, ini kan salah satu disiplin ilmu. Kenapa? Karena psikologi itu ciri khasnya ini. Nah, ini nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Jadi psikologi sebagai sebuah ilmu nanti didefinisikan sebagai ilmu itu karena kekhasan objek kajiannya. Apa objek kajiannya dan kenapa kok bisa disebut sebagai ilmu yang tersendiri, kok tidak digabung dengan ilmu yang lain? Nah, jawabannya nanti di pertemuan selanjutnya kita bahas itu ya tentang hakikat ilmu psikologi ya. Masuk di sini ada ilmu fisika juga karena kekhasannya. Jadi intinya berdasarkan kekhasan objek kajiannya. Kalau yang cara mengklasifikasikan yang kedua ini berdasarkan objek kajiannya ya. Karena memang ada kekhasan sehingga disebut sebagai disiplin ilmu yang berbeda ya. Tuh. Nah, itu pertemuan kita pada hari ini yang bisa saya sampaikan penjelasannya. Jadi semoga tadi penjelasan mengenai hakikat ilmu. Jadi apa itu ilmu? Apa syarat dan karakteristik sebuah ilmu atau ilmu pengetahuan dan apa dan bagaimana cara menyusun klasifikasi ilmu dan apa saja sih hasil dari klasifikasi ilmu itu, apa saja jenis ilmu itu. Nah, semoga tadi yang saya jelaskan bisa memahamkan mengenai ketiga hal itu tadi. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.